Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen modal kerja. Oke, sesuai dengan silabus pertemuan 15 dan 16, kita akan membahas materi manajemen modal kerja. Kita akan membahas mengenai konsep, arti penting manajemen modal kerja, dan klasifikasi modal kerja, serta kita akan belajar terkait dengan teknik perhitungan kebutuhan modal kerja. Oke, silahkan dibuka modul yang sudah saudara download. Oke, materi pokok bahasan manajemen modal kerja. Oke, seperti kita ketahui bahwa seluruh perusahaan, baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, tentu membutuhkan modal kerja untuk menjalankan bisnisnya, untuk menjalankan operasional perusahaan. Secara definitif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu modal kerja. Modal kerja secara definitif dapat diartikan sebagai dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan dari hari ke hari, atau dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan dari hari ke hari. Secara garis besar, modal kerja diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama modal kerja kotor atau kuantitatif atau gross working capital. Nah, yang masuk dalam modal kerja kotor ini merupakan jumlah keseluruhan aktiva lancar. Meliputi apa? Meliputi kas, meliputi persediaan, piutang. Selanjutnya, modal kerja bersih atau kualitatif atau net working capital. Untuk melihat atau menghitung modal kerja bersih, ini merupakan kelebihan aktiva lancar atas utang lancar atau selisih dari aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional merupakan seluruh dana yang digunakan untuk menghasilkan current income atau laba pada tahun berjalan. Selanjutnya, dana yang tidak digunakan untuk menghasilkan current income masuk dalam kategori modal kerja potensial. Misalnya, laba bersih dan keuntungan yang terkandung dalam piutang. Mengapa laba bersih dan keuntungan yang terkandung dalam piutang ini masuk dalam kerja potensial atau dinamakan modal kerja potensial? Karena laba bersih dan keuntungan yang terkandung dalam piutang ini pada nantinya ada potensi atau ya kedepannya ada potensi untuk dimanfaatkan sebagai dana untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Berarti potensial itu belum digunakan, tapi ada kemungkinan, ada potensi untuk digunakan. Dan yang bukan modal kerja adalah aktiva tetap. Nah, kenapa disebut atau kenapa aktiva tetap masuk dalam bukan modal kerja? Karena kalau kita melihat definisinya, ini merupakan dana yang dibutuhkan. Sedangkan aktiva tetap ini bukan merupakan dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Nah, karena modal kerja adalah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan dari hari ke hari, maka manajer perlu merencanakan kebutuhan modal kerja tersebut dengan baik. Artinya apa? Modal kerja tidak tidak terlalu berlebihan atau tidak kurang.
Karena ada konsekuensi apabila modal kerja ini tidak dikelola dengan baik. Konsekuensi yang pertama, apabila modal kerja ditentukan terlalu besar, maka akan banyak dana yang menganggur, tidak produktif. Nah, apabila modal kerjanya terlalu besar, akan ada banyak dana yang menganggur. Padahal, dana yang menganggur ini dapat dialokasikan oleh perusahaan atau diinvestasikan oleh perusahaan yang pada nantinya mendatangkan return untuk perusahaan. Nah, oleh karena itu, diupayakan supaya modal kerja ini tidak terlalu besar. Dan konsekuensi yang kedua adalah jika modal kerja ditentukan terlalu sedikit, maka pada suatu ketika kegiatan perusahaan akan berhenti karena tidak ada dana untuk membayar tenaga kerja, membeli bahan, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Apabila modal kerja ditentukan terlalu sedikit atau kurang. Misalkan tanggal 13, 14 Mei, perusahaan X mendapatkan order membuat kursi. Seperti itu. Nah, pada saat ada order pesanan tanggal 13 dan 14, apabila tidak ada modal kerja, maka perusahaan tidak bisa menjalankan aktivitas operasionalnya atau pesanan yang ada dari customer tanggal 13 dan 14 ini tidak dapat diproses. Dengan resiko perusahaan kehilangan customer dan customer tidak jadi pesan karena modal kerja atau perusahaan tidak ada modal untuk menjalankan operasional di tanggal 13-14. Nah, padahal di satu sisi perusahaan baru mendapatkan dana atau cash flow pada tanggal 15 ketika customer yang lain membayar piutang. Atau dengan kata lain seperti ini. Perusahaan punya piutang. Piutang itu baru dibayar tanggal 15. Jadi di tanggal 13, 14 perusahaan tidak ada dana sama sekali untuk menjalankan aktivitas operasional. Padahal tanggal 13, 14 ada pesanan dari customer. Nah, karena tidak ada dana, maka perusahaan tidak bisa menjalankan atau tidak bisa menerima pesanan dari customer. Dan resiko yang ada adalah perusahaan kehilangan customer, perusahaan kehilangan pendapatan ketika perusahaan mendapatkan pesanan di tanggal 13 dan 14 karena perusahaan tidak ada modal kerja, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu apabila modal kerja tidak dikelola dengan baik, ada dua risiko atau dua konsekuensi. Yang pertama, apabila terlalu besar akan ada dana yang nganggur. Dan yang kedua, jika modal kerja terlalu sedikit, maka ada resiko kegiatan perusahaan akan berhenti karena tidak ada dana untuk membayar tenaga kerja, membeli bahan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, modal kerja perlu dikelola dengan baik. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan besarnya kebutuhan modal kerja? Nah, di sini kita akan membahas dua metode untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja. Yang pertama adalah metode waktu keterikatan dana.
Nah, metode ini menghitung kebutuhan modal kerja berdasarkan waktu keterikatan dana tersebut dalam modal kerja. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya perusahaan membeli kebutuhan bahan mentah sebesar 200.000. Bahan mentah harus dipesan terlebih dahulu 5 hari sebelum digunakan dengan pembayaran saat pesan. Kemudian, proses produksi memerlukan waktu 3 hari. Setelah menjadi barang jadi harus disimpan dalam gudang selama 2 hari. Penjualan barang jadi secara kredit dengan pembayaran 3 hari setelah pembelian. Nah, apabila ada soal cerita seperti ini, akan sangat terbantu ketika kita menggambarkan garis waktunya. Oke, yang pertama, bahan mentah harus dipesan dulu 5 hari sebelum digunakan. Maka pesan dan harus melakukan pembayaran saat pesan. Jadi dianggap aja ini tanggal 1. Tanggal 1. Kemudian proses produksi memerlukan waktu 3 hari. Setelah menjadi barang jadi harus disimpan dalam gudang selama 2 hari. Ini proses produksi 3 hari. Proses produksi 3 hari. Selanjutnya, setelah menjadi barang jadi harus disimpan dalam gudang selama 2 hari. Dan penjualan baru jadi secara kredit dengan pembayaran 3 hari setelah pembelian. Jadi ada piutang selama 3 hari. Nah, jika di total keseluruhannya adalah 13 hari. Atau dengan kata lain, dana dalam bentuk uang tunai 200.000 di sini di tanggal 1 ini ya. Untuk menjadi uang tunai kembali sehingga dapat digunakan untuk membeli bahan mentah lagi memerlukan waktu 13 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13, totalnya 13 hari ya. Padahal kebutuhan bahan mentah harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan yang dimaksud setiap hari berarti tanggal 1 butuh 200.000, tanggal 2 butuh 200.000, tanggal 3 butuh 200.000, sampai dengan tanggal 13. Karena tanggal 14 perusahaan sudah menerima pembayaran dari penjualan secara kredit tadi. Nah, pada hari ke-14 perusahaan tidak perlu lagi menyediakan dana karena dana yang diperlukan pada hari pertama sudah kembali menjadi uang tunai pada hari ke-13. Sehingga bisa digunakan membeli bahan mentah untuk hari ke-14. Berdasarkan waktu keterikatan dana dalam modal kerja, maka kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan mentah adalah 13 hari dikalikan dengan 200.000, yaitu 2.600.000. Nih, ada ilustrasi lain. Seandainya pembayaran pembelian bahan mentah dilakukan saat bahan sudah datang dan penjualan dilakukan secara tunai, maka kebutuhan modal untuk membeli bahan juga akan berubah sebagai berikut. Nah, ketika pesan tidak perlu membayar, tapi bahan itu baru dibayar ketika datang. Jadi di pembayaran baru dilakukan di posisi ini ya, di proses produksi.
Selanjutnya, penjualan dilakukan secara tunai. Penjualan dilakukan secara tunai. Berarti tidak ada keterikatan dana setelah penjualan. Jadi ketika penjualan dilakukan, perusahaan sudah menerima dana secara langsung. Nah, oleh karena itu, modal kerja juga akan berubah. Uang 200.000 akan menjadi uang tunai kembali dalam waktu 5 hari. Maka kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan mentah adalah 5 hari dikalikan dengan 200.000, yaitu 1 juta. Nah, ini metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, metode perputaran modal kerja. Modal kerja di sini yang dimaksud adalah modal kerja kotor atau total aktiva lancar. Misal penjualan tahun ini 100 juta dan total aktiva lancar 15 juta. Maka tingkat perputaran modal kerja adalah 100 juta dibagi dengan 15 juta. 6,67 kali. Nah, berarti ini menggunakan alat bantu rasio. Seandainya tahun depan perusahaan merencanakan meningkatkan penjualan menjadi 133.400.000, maka kebutuhan modal kerjanya adalah 20 juta. Ini merupakan hasil bagi antara 133.400.000 dibagi dengan 6,67. Nah, tentunya dalam praktik tidak sesederhana ini. Ingin meningkatkan penjualan, kemudian modal kerjanya ditambahkan. Pada praktiknya tidak sesederhana itu ya, karena perusahaan perlu melihat kapasitas produksi mesin, kemudian pangsa pasar, bagaimana kebutuhan atau keinginan pasar akan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan kapasitas produksi, kemudian pasar, permintaan dan penawarannya, dan banyak pertimbangan lagi. Nah, metode ini merupakan salah satu pertimbangan untuk untuk menghitung modal kerja. Nah, untuk metode yang kedua, contoh kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan memproduksi barang X dengan kapasitas 1 hari 20 unit. Hari kerja dalam 1 bulan 25 hari. Bahan yang digunakan ada 2 macam, yaitu bahan A dan bahan B. Bahan harus dipesan dan dibayar 5 hari sebelum bahan digunakan. Setiap 1 unit barang X membutuhkan Rp100 bahan A. Untuk bahan B tidak perlu dipesan, biasa dibeli dan langsung digunakan. Setiap unit barang X membutuhkan Rp25 bahan B. Tenaga kerja langsung Rp75 per unit barang X. Biaya tetap terdiri dari biaya administrasi 12.500 per bulan dan gaji pimpinan 25.000 per bulan. Proses produksi memerlukan waktu 3 hari, penyimpanan di gudang 2 hari, penjualan secara kredit dengan pembayaran 5 hari setelah penjualan. Kas minimal per hari 25.000. Berapakah kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut? Oke, untuk menjawabnya, kita perlu menghitung waktu keterikatan dana terlebih dahulu. Bahan A
terikat dalam waktu 15 hari. Ini ada proses pemesanan, produksi, gudang, dan piutang. Kemudian bahan B, tenaga kerja langsung dan biaya tetap terikat dalam waktu 10 hari. Nah, untuk keterikatan waktu sudah dibahas di metode sebelumnya tadi ya, di atas tadi. Selanjutnya, setelah kita melihat keterikatan dana, kita perlu menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, untuk menghitung kebutuhan modal kerja atau produksi dari suatu produk, itu kan ada biaya bahan baku, kemudian biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung. Kalau di akuntansi biaya itu kan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead gitu ya. Nah, untuk bahan A ini terikat selama 15 hari dan perharinya adalah 100 rupiah. Tinggal dikalikan saja. 100 rupiah dikalikan dengan unit yang diproduksi, yaitu 20 unit dikali dengan 15 hari, 30.000. Kemudian bahan B terikat selama 10 hari. Bahan B itu biayanya adalah 25 rupiah dikalikan dengan 10 hari dikali dengan 20 unit. Kemudian biaya tetap terdiri dari biaya administrasi dan gaji pimpinan. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi per hari. Per hari kan tadi ada 25 hari ya, hari kerjanya. Maka kebutuhan selama 10 hari adalah 15.000. Kemudian tenaga kerja langsung terikat 10 hari. Berarti 75 rupiah dikalikan dengan 20 unit dikali 10 hari. Dan kas minimal per hari 25.000 rupiah. Nah, untuk kas minimal per hari ini tidak dikalikan dengan waktu keterikatan dana karena pada dasarnya kas ini tidak digunakan ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Maka ini sebagai dapat dikatakan sebagai dana cadangan seperti itu. Dan setelah itu tinggal kita jumlahkan dari bahan A, bahan B, biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung, dan kas minimal per hari. Dan kebutuhan modal kerja adalah 90 itu. Oke, sebab selanjutnya adalah penentuan sumber dana dan biaya modal kerja. Nah, kalau kita melihat laporan posisi keuangan dari suatu perusahaan, di bagian kanan ya, kanan. Kalau kiri kan aset, kemudian bagian kanan liabilitas dan ekuitas. Itu sumber dana perusahaan. Atau dengan kata lain, sumber dana perusahaan itu ya dapat diambil dari modal sendiri yang berupa saham dan liabilitas atau utang. Nah, untuk pembahasan di sini kita akan membahas pada modal kerja utang atau liabilitas. Nah, sumber dana utang untuk modal kerja diasumsikan dari pinjaman. Dan ada dua alternatif, yaitu pinjaman jangka pendek, kurang dari 1 tahun, dan pinjaman jangka panjang, 1 tahun atau lebih. Nah, kebutuhan modal kerja pada umumnya berfluktuasi seperti gambar di bawah ini.
modal kerja variabel, modal kerja permanen. Modal kerja variabel ini tentu berfluktuatif atau berfluktuasi, ini tergantung dari kapasitas produksi. Nah, secara definitif modal kerja permanen merupakan dana yang selalu digunakan oleh perusahaan untuk membiayai modal kerja. Sedangkan modal kerja variabel merupakan dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di atas modal kerja permanen. Karena variabel tentunya berfluktuasi jumlahnya. Berdasarkan karakter modal kerja tersebut, terdapat 3 alternatif pembelanjaan, yaitu konservatif, agresif, dan hedging. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelanjaan konservatif. Konservatif itu sifatnya hati-hati, gitu ya. Hati-hati mencari risiko yang kecil. Yang pembelanjaan konservatif ini seluruh modal kerja permanen dan sebagian kebutuhan modal kerja variabel ini ya, atasnya garis putus-putus ini, didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Berarti untuk modal kerja variabel, bagian didanai dengan jangka pendek, sebagian didanai dengan jangka panjang. Nah, kenapa sifatnya hati-hati? Ya, karena ini pembelanjaan konservatif ini mencari atau berupaya untuk mendapatkan risiko yang kecil. Mengapa risikonya kecil? Karena sebagian modal kerja permanen dan kebutuhan modal kerja variabel didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Dengan pembelanjaan jangka panjang, maka perusahaan mempunyai waktu yang panjang untuk melunasi hutangnya. Dengan jangka waktu yang panjang untuk melunasi hutang berarti resiko yang dimiliki oleh perusahaan juga kecil. Selanjutnya adalah pembelanjaan agresif. Pembelanjaan agresif ini resikonya besar. Atau dengan pembelanjaan agresif, perusahaan mempunyai risiko yang besar. Nah, bagaimana sistematikanya atau grafik atau tabel dari pembelanjaan agresif ini? Kalau dilihat dari gambarnya, hanya sebagian kebutuhan modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Dan sebagian lagi dari modal kerja permanen dan seluruh modal kerja variabel didanai dengan pinjaman jangka pendek. Sekali lagi ya, bahwa pembelanjaan agresif ini modal kerja permanen, sebagian didanai dengan jangka panjang, dan sebagiannya yaitu modal kerja permanen dan keseluruhan dari modal kerja variabel didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Nah, mengapa ini disebut dengan pembelanjaan agresif? Ya karena resikonya terlalu besar. Karena perusahaan hanya mempunyai waktu yang pendek untuk melunasi hutang-hutangnya. Seperti itu ya. Resikonya besar. Nah, tentunya setiap
kebijakan ini mempunyai resikonya masing-masing, resiko dan keuntungannya masing-masing. Nah, kalau agresif berarti keuntungannya ya pinjaman cepat lunas, resikonya pinjaman atau ya utang, resiko tidak terbayarnya juga semakin besar. Selanjutnya yang ketiga, ini pembelanjaan hedging. Hedging atau bisa dikatakan moderat, karena ini posisinya di tengah-tengah antara konservatif dan agresif. Nah, pada pembelanjaan hedging, seluruh kebutuhan modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang, dan kebutuhan modal kerja variabel didanai dengan jangka pendek. Gambarnya. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus PT Spectra menentukan saldo kasnya rata-rata 2% dari penjualan. Pengumpulan piutang rata-rata terjadi dalam waktu 60 hari. Perputaran persediaan 4 kali dalam 1 tahun. Pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu pembayaran 45 hari. Penjualan setahun mencapai 120 juta dengan harga pokok 80% dari harga jual. Kemudian hitunglah kas, rata-rata piutang, rata-rata utang, dan persediaan PT Spectra. Oke, yang pertama untuk A adalah kita diminta untuk menghitung kas, rata-rata piutang, rata-rata utang, dan persediaan PT Spectra. Untuk menghitung kas, kita perlu menghitung penjualannya terlebih dahulu. Penjualan adalah 120 juta. Kemudian HPP 80%, yaitu berarti 96 juta. Dan kasnya ditentukan bahwa kas itu 2% dari penjualan. Maka kasnya adalah 2.400.000. Kemudian rata-rata piutang. Untuk menghitung rata-rata piutang, kita hitung rata-rata hari pengumpulan piutang. Nah, di soal pengumpulan piutang rata-rata terjadi dalam waktu 60 hari. Nah, dari 60 hari itu kita dapat menghitung tingkat perputaran piutang, yaitu sebesar 6 kali. Ini hasil dari 360 hari dibagi 60 hari, yaitu 6 kali. Kemudian rata-rata piutang berarti 120 juta dibagi dengan 6 kali, yaitu 20 juta. Kemudian kita diminta untuk menghitung rata-rata utang. Umur utang 45 hari, perputaran piutang 8 kali, jumlah utang 96 juta, yaitu dari harga pokok penjualan, bagi dengan 8 kali, nanti ketemu utang 12 juta. Dan kita diminta untuk menghitung persediaan PT Spectra. Perputaran persediaan 4 kali, persediaan berarti HPP dibagi dengan 4 kali, yaitu 24 juta persediaannya. Nah, mengapa untuk menghitung rata-rata piutang kita menggunakan penjualan, sedangkan untuk menghitung hutang atau rata-rata utang kita menggunakan HPP, yaitu 96 juta. Nah, rata-rata piutang dihubungkan dengan penjualan. Karena ketika kita menjual, berarti angka yang digunakan adalah angka penjualan itu sendiri. Dan itu terkait dengan piutang. Karena kita menjual,
kita mendapatkan piutang. Sedangkan hutang itu terkait dengan produksi. Produksi berarti terkait dengan harga pokok penjualannya. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung rata-rata utang, kita menggunakannya harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan ini terkait dengan biaya yang kita keluarkan untuk untuk belanja, untuk berproduksi dari barang yang kita hasilkan atau barang yang akan kita jual. Yang B, kita diminta untuk menghitung perputaran modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu terdiri dari atau selisih dari aset lancar dikurangi dengan utang. Ketemu 34.400.000 perputaran modal kerjanya berarti 120 juta dibagi dengan 34.400.000. Ketemunya 3,488 kali. Selanjutnya yang C, kita diminta untuk menghitung tingkat keuntungan modal kerja kotor dan berapa dana yang harus dicari untuk menutup kebutuhan modal kerja kotor. Untuk mencari keuntungan berarti selisih antara penjualan dan HPP. Modal kerja kotor adalah total aktiva lancar, yaitu 46.400.000. Tadi ya, modal kerja kotor. Kemudian tingkat keuntungan modal kerja berarti keuntungan dibagi dengan modal kerja. Keuntungannya 51,72%. Nah, modal kerja kotor 46.400.000, sedangkan dana yang sudah tersedia adalah sebesar utang dagang, yaitu sebesar 12 juta. Maka harus dicari lagi sebanyak kebutuhan modal kerja kotor dikurangi dengan dana yang sudah tersedia. Nanti ketemu untuk dana yang perlu dicari adalah Rp34.400.000. Kemudian yang D, diperkirakan modal kerja 50 juta. 60% merupakan modal kerja permanen. Apabila perusahaan ingin menerapkan kebijakan pembelanjaan hedging, berapa besarnya pembelanjaan jangka pendek yang harus diambil? Dengan kebijakan pembelanjaan hedging berarti modal kerja variabel adalah 40% ya. Ini selisih dari 100% dikurangi dengan modal kerja permanen, yaitu sebesar 60%. Maka modal kerja variabel 40%. Berarti pembelanjaan jangka pendeknya berarti adalah 40% dikalikan dengan 50 juta. Ketemunya 20 juta. Oke, selanjutnya untuk menentukan modal kerja ada metode jangka waktu kritis. Metode lain untuk menentukan sumber dana yang akan digunakan adalah metode jangka waktu kritis. Jangka waktu kritis merupakan jangka waktu keterikatan dana dalam modal kerja yang akan menghasilkan biaya pinjaman jangka pendek sama dengan biaya jangka panjang.
Ingat ya, ini yang perlu digarisbawahi. Jangka waktu keterikatan dana dalam modal kerja yang akan menghasilkan biaya pinjaman jangka pendek sama dengan biaya jangka panjang. Apabila dana yang terikat kurang dari jangka waktu kritis, akan lebih murah dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Dan sebaliknya, dana yang terikat lebih besar dari jangka waktu kritis akan lebih murah dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Nah, metode ini mempunyai keterbatasan, yaitu penerapan metode ini harus dengan syarat tingkat bunga pinjaman jangka pendek lebih besar dari tingkat bunga pinjaman jangka panjang, dan tingkat bunga pinjaman jangka panjang lebih besar daripada tingkat bunga simpanan di bank. Nah, ini rumus jangka waktu kritis. Langsung kita lihat contoh kasusnya. Kebutuhan modal kerja PT Spektrum adalah kuartal 1 125.000, kuartal 2 187.500, kuartal 3 312.500, kuartal 4 250.000. Nah, kebijakan perusahaan yang digunakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut adalah dengan melakukan pinjaman jangka panjang sebesar Rp125.000 dengan bunga 10%. Sisanya dipenuhi dengan pinjaman jangka pendek dengan tingkat bunga 15%. Kemudian bunga simpanan di bank 5%. Nah, kasus ini dapat dihitung menggunakan jangka waktu kritis karena syaratnya terpenuhi, yaitu bunga pinjaman jangka pendek lebih besar daripada bunga pinjaman jangka panjang, dan biaya atau bunga pinjaman jangka panjang lebih besar daripada simpanan di bank. Nah, jika digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Biaya bunga pinjaman jangka panjang Rp125.000 dikalikan dengan 10%, yaitu 12.500. Ini kebijakan sebelumnya ya, Kemudian biaya bunga pinjaman jangka pendek. Kuartal pertama tidak menggunakan pinjaman jangka pendek karena sudah tertutup atau dapat dibiayai dengan kebutuhan jangka panjang. Kemudian kuartal 2, pinjaman jangka pendek yang perlu didanai adalah 62.500. Ini selisih. Sini. Dan kuartal 3 yang perlu dibiayai jangka pendek 187.500. Kuartal 4 125.000 rupiah. Tinggal dikalikan saja. 15% dikalikan dengan 3/12. Karena setiap kuartal itu 3 bulan. Total biaya bunga yang harus dibayar adalah Rp26.562,5. Rumus jangka waktu kritis dimasukkan, ketemunya 6 bulan. Nah, mari kita buktikan tadi kan jangka waktu kritis adalah jangka waktu keterikatan dana dalam modal kerja yang menghasilkan
biaya bunga jangka pendek sama dengan biaya pinjaman jangka panjang. Mari kita buktikan bahwa modal kerja yang dibiayai dengan pinjaman jangka pendek sama dengan yang dibiayai dengan jangka panjang. Nah, dana yang terikat sama dengan jangka waktu kritis, baik dibiayai dengan jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang akan menghasilkan biaya bunga yang sama. Nah, kita buktikan. Untuk membuktikan, kita perlu identifikasi terlebih dahulu golongan modal kerja, golongan modal kerja. Kuartal 1 itu kebutuhannya 125.000. Kemudian kuartal 2 187, kuartal 3 312.500 dan seterusnya sampai dengan kuartal 4. Modal kerja golongan 1 ini modal kerja golongan 1, modal kerja golongan 2, modal kerja golongan 3 dan modal kerja golongan 4. Nah, modal kerja golongan 1 ini 125.000 terikat selama 12 bulan. Ya. Sorry. 12 bulan dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4. Modal kerja golongan 2 yaitu sebesar 62.500 terikat selama 9 bulan. Modal kerja golongan 3 62.500 terikat selama 6 bulan. Modal kerja golongan 4 62.500 terikat selama 3 bulan. Nah, ini ringkasannya. Nah, misalnya modal kerja golongan 3 dibelanjai dengan pinjaman jangka panjang, maka total pinjaman jangka panjang adalah 250.000. Kekurangan di kuartal lain dibiayai dengan pinjaman jangka pendek, sedangkan kalau ada kelebihan dana disimpan di bank. Berikut adalah perhitungan biaya bunganya. Nah, jika modal kerja golongan 3 ini dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, maka total pinjaman jangka panjangnya adalah Rp250.000. Maka Rp250.000 dikalikan dengan 10%. Kemudian kekurangan di kuartal lain dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Kuartal 1 tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek. Dan kuartal 2 karena masih kurang dari 250.000 yang telah dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Sedangkan kuartal 3 perlu adanya pinjaman jangka pendek sebesar 62.500. Karena biaya jangka panjang hanya sampai 250.000 ini ya. Maka total biaya bunga yang harus dibayar adalah 27.343,75. Kemudian pendapatan bunga
yaitu sisanya, yaitu sebesar 125.000 di kuartal 1, karena kan pinjaman jangka panjang 250.000, sedangkan di kuartal 1 hanya butuh 125.000, berarti masih ada kelebihan 125.000. Dan di kuartal 2 kebutuhan 187.500, ada dana 187, ada dana 250.000. Maka yang dapat ditabung seperti ini. Pendapatan bunganya 2.343,75. Total biaya bunga bersih per tahun adalah 25.000. Nah, itu simulasi apabila modal kerja golongan 3 dibelanja atau dibiayai dengan pinjaman jangka panjang. Selanjutnya kita simulasi apabila modal kerja golongan 3 dibelanjai atau didanai dengan pinjaman jangka pendek. Misal modal kerja golongan 3 dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek, maka total pinjaman jangka panjang adalah Rp187.500. Ini dapat dari mana sih 187-nya ini? Nah, di soal kan simulasinya adalah apabila golongan 3 dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek. Golongan 3 ini dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek. Berarti pinjaman jangka panjangnya adalah 187.500. Ini hasil pengurangan dari 312.500 dikurangi dengan 125.000. Kan golongan 3 ini ya. Golongan 3 apabila golongan 3 dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek. Jika golongan 3 dibelanjai dengan pinjaman jangka pendek sebesar 125.000, maka pinjaman jangka panjangnya adalah 187.500. Selanjutnya kita hitung saja seperti tadi, biaya bunga pinjaman jangka panjang 187.500 dikalikan dengan 10%. Kemudian biaya bunga pinjaman jangka pendek kuartal 1 dan 2 tidak ada biaya bunga untuk jangka pendek. Kuartal 3 biaya bunga jangka pendek 125.000 dikalikan dengan 15%, dikali 3/12. Dan kuartal 3 62.500. Total biaya bunga yang harus dibayarkan 25.781,25. Dan pendapatan bunga di kuartal 1 62.500 dikalikan dengan 5% dikalikan dengan 3/12. Total biaya bunga bersih adalah 25.000. Nah, kita lihat bahwa dengan menggunakan jangka waktu kritis akan menghasilkan biaya bunga yang sama, baik itu didanai atau ya dibelanjai, didanai dengan pinjaman jangka pendek,
maupun didanai atau dibelanjai dengan pinjaman jangka panjang. Buktinya sama ya, dengan jangka panjang 25.000, dengan jangka pendek 25. Nah, golongan 3 terikat selama 6 bulan, jangka waktu kritisnya 6 bulan. Oke, sekali lagi dengan jangka waktu kritis, apabila dana yang terikat dengan, sebentar saya ulangi ya, jangka waktu kritisnya tadi kan 6 bulan. Apabila modal kerja golongan 3 ini, di mana 62.500 ini terikat selama 6 bulan, yang notabene jangka waktunya sama dengan jangka waktu kritis, apabila didanai dengan jangka pendek atau jangka panjang, pada nantinya akan menghasilkan biaya bunga bersih per tahunnya sama. Biaya bunga bersih per tahun sama, baik itu didanai dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan modal kerja. Semoga penjelasan ini dapat membantu saudara untuk memahami manajemen modal kerja. Dan nanti untuk membantu pemahaman saudara akan ada latihan soal yang akan saya upload di virtual class. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat belajar.